hebat dan agresif, cepat, sehingga membuat bakal terjadi sering ada benturan. Oh, baru saja kita mendengarkan sebuah letupan kilat dan juga petir yang cukup, yang pada klub terakhirnya terdaftar sebagai pemain FC Gifu yang merupakan anggota J2 ataupun divisi 2 dari kompetisi J-League ataupun Jepang. Dan kedua bomber dari kedua skuad, yaitu Patricio Morales asal Chile dan Christian Gonzalez asal Uruguay. Christian Gonzalez sendiri menorehkan sebuah prestasi yang amat sangat mengagumkan dengan menjadi pemain paling produktif dalam sejarah Liga Profesional Indonesia. Telah mencetak 154 gol sepanjang berkarir di Liga Indonesia selama beberapa tahun bersama PSM Makassar, Persik Kediri, dan kini Persib Bandung. Dan Jaya Hartono merupakan pelatih yang pernah memberikan gelar juara bagi Persik Kediri, yang tentunya meninggalkan sebuah kenangan tersendiri bagi masyarakat kota Kediri. Dan wasit oleh Hadi telah melakukan kick-off babak pertama Persik Kediri melawan Persib Bandung langsung dari Stadion Brawijaya di kota Kediri. Pada menit-menit awal ini, Legimen Raharjo langsung melambungkan umpan jauh ke depan yang diantisipasi dengan begitu baik oleh Rene Martinez. Kusnul Yuli kembali bertindak sebagai kapten ke-11 pada sore hari ini. Sebuah peran yang kini kerap disandangnya. Duel tadi nampaknya sebuah pelanggaran oleh Morales. Ya, kedua. Suswanto hampir saja dipatahkan. Kembali Persik Kediri melalui Mayadi Panggabean. Amarildo melewati satu orang, namun dengan cukup cekatan dari Gilang Angga. Dan masih penguasaan bola berada di Persik Kediri. Bebas Patricio Morales dan masih bisa diblok oleh Sinta Wijay. Ya, sebuah kesalahan dilakukan oleh Patricio Morales. Berusaha menipu pergerakan dari Sinta Wijay. Satu kali sentuhan, hanya saja eksekusi yang dilakukan oleh Patricio justru mengarah ke badan dari Sinta Wijay. Kekecewaan tentunya otomatis terlihat dari raut muka Patricio Morales yang sudah dengan begitu terbuka gagal untuk melakukan eksekusi, menembus gawang Sinta Wijay. Kusnul Yuli crossing dan kembali dengan cukup baik Sinta Wijay menguasai keadaan. Ya, sosok Sinta Wijay ini memang akan menentukan sukses tidaknya Persib bisa menuai poin dalam partai yang syarat emosi ini, Bung. Kita lihat tadi peluang di depan gawang masih bisa digagalkan oleh kiper tim. Serangan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan penampilan Persib di kandang Persib Bandung di pertandingan terakhir putaran pertama. Saat ini Mayadi bisa beberapa kali mengirimkan umpan ataupun melakukan pergerakan yang berbahaya bahu-membahu dengan Amarildo Sousa. Agak kerepotan kelihatan Gilang Angga di sisi kanan pertahanan dari Persib Bandung. Tidak kurang dari 8 partai di mana Mayadi Panggabean absen di putaran pertama akibat cedera. Kini tentunya menambah kembali daya gedor dari tim Persik Kediri dengan kembalinya Fit. Gerakan memutar badan yang cukup cerdik tadi, walaupun tampaknya diputuskan melakukan pelanggaran. 154 gol dan lebih dari 100 gol diciptakan bagi Persik Kediri oleh Christian Gonzalez. Morales dijepit oleh dua pemain sekaligus dan menghasilkan sebuah tendangan bebas pergerakan dari pemain yang satu ini. Ya, situasi ini memang akan bakal sering kita lihat, Bung, karena ada trio lini belakang dari Persib Bandung yang cukup tangguh. Ya, kita lihat tadi ada gerakan yang tidak perlu yang dilakukan oleh Rene, tetapi memang ini memperlihatkan betapa pertandingan ini syarat emosi, Bung. Sinta Wijay menjadi satu-satunya pemain Thailand di kubu Persib Bandung di putaran kedua ini, menyusul keluarnya Suchaun Lutnum. John Onorionde dengan tendangan langsung dihalau tadi oleh Sinta Wijay untuk mengamankan jantung pertahanan Persib Bandung.
Mayadi bersiap dengan kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam yang cukup jauh. Dapat diantisipasi oleh Haryono. Kembali Haryono mendorong bola ke depan. Christian Gonzalez. Kesempatan untuk melakukan counter attack melalui Eka Ramdhani. Kembali Christian Gonzalez cukup memiliki ruang gerak di dalam kotak penalti dari Persik Kediri dan menggulirkan bola. Walaupun masih bisa dihentikan tadi oleh Onur Yonde. Christian Gonzalez, striker bertubuh gempal, berusia 34 tahun, masih memperlihatkan kelasnya di hadapan Persikmania yang begitu mengeluhkan dia dalam beberapa musim. Kali ini mereka meneriakkan Christian Gonzalez. Kita lihat tadi, sebuah ancaman diperlihatkan oleh Christian Gonzalez dengan kemampuannya membaca permainan dan melepaskan tendangan yang nyaris menjebol gawang Persik Kediri. Morales kembali, Martinez harus berjibaku untuk menghentikan gerakan Patricio Morales. Ya, sekali lagi Patricio Morales yang dijatuhkan. Harus berhati-hati trio lini belakang Persib Bandung karena tempat dijatuhkan Morales ini adalah titik tembak yang cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas. Ada Mayadi Panggabean, lalu ada Amarildo Sousa yang cukup piawai melepaskan tendangan bebas di kubu Persik Kediri. Kita saksikan instruksi dari Sinta Wicai kepada rekannya Maman Abdurrahman dalam mengkoordinasi agar pemain, dan tentunya Mayadi, Legimin juga merupakan pemain-pemain yang memiliki kemampuan piawai dalam mengeksekusi bola mati tendangan bebas. Mayadi tidak dengan usaha terbaiknya, begitu jauh dari sasaran. Mungkin terlalu lama barangkali tidak merumput akibat cedera, 8 kali absen, sehingga sentuhannya belum maksimal dalam duel perdana ini setelah 8 kali absen. Dan Yongki Aribo harus puas menyaksikan aksi rekan-rekannya dari bench pemain, di mana Yongki sendiri juga menderita cedera di penghujung putaran pertama. Pemain yang sudah mencetak 4 gol dari 6 aksinya di Jarum Indonesia Super League dan partai perdana bagi Satoshi Otomo sore hari ini diharapkan untuk bisa menggantikan peran dari Suchaun Nutnu sebagai pemain lini tengah. Kembali kita saksikan hujan yang mengguyur kota Kediri dan juga Stadion Brawijaya. Sampai sejauh ini masih belum mengganggu jalannya pertandingan dengan kondisi lapangan yang juga tidak terganggu. Eka Ramdhani umpan dengan tumit kepada Satoshi Otomo dengan inisiatif untuk melakukan tembakan langsung pertamanya di Jarum Indonesia Super League. Terlihat begitu cepat, Bung. Kita lihat tadi sekali aksi individual kombinasi 1-2 tadi. Otomo memperlihatkan gerakan melejitnya tadi dan kemampuannya melepaskan tembakan dalam ruang sempit. Kusnul Yuli masih mencari rekannya Amarildo dan kembali dijatuhkan oleh Eka Ramdhani dan kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persik Kediri. Tidak seperti biasanya permainan dari pemain-pemain tengah maupun pemain belakang dari Persib. Beberapa kali melakukan pelanggaran yang cukup berbahaya di sekitar kotak penalti. Dan situasi seperti ini memang bakal sering terjadi karena tekanan yang begitu hebat sementara Diri. Kita lihat sepintas di bangku cadangan tadi ada Atep. Masih tanpa gol. Kita saksikan baru saja dua sosok yang memberikan prestasi yang berarti bagi Persik Kediri di masa lampau, yaitu Christian Gonzalez dan juga Jaya Hartono. Hilton Morela sulit untuk bisa melewati Kusnul Yuli. Cepat diambil oleh Wildansyah, dihalau oleh Onur Yonde.
Masih perebutan di lini tengah. Tampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Saktiawan Sinaga, mengangkat kaki terlampau tinggi. Eka Ramdhani menghadapi bola kini. Gilang Angga, crossing ia lepaskan menuju kotak penalti dan tandukan dari Hilton, tepat sasaran dan gol. Sebuah situasi yang tidak disangka-sangka oleh tim tuan rumah, di mana Hilton akhirnya mencuri gol pertama Persib Bandung 1-0. Ya, gol yang luar biasa, Bung. Dari sebuah umpan yang juga sangat cantik, sundulan yang sangat menawan dilepaskan oleh Hilton Moreira tadi. Ketika ya kita lihat, Bung, ada kesalahan antisipasi dari lini belakang. Ya, kita lihat. Begitu kosong tadi, Moreira melompat menyambut bola, sementara Oke John tadi salah mengantisipasi sehingga Moreira dengan leluasa melompat dan menyundul bola menusuk sisi kanan bawah penjaga gawang Persik. Ya, mutlak kesalahan dari pemain belakang dari Persik Kediri, Oka John dan Kusnul Yuli. Tidak bisa melakukan positioning dengan tepat sehingga Hilton bisa menyambut umpan dari Gilang Angga Kusuma dengan sundulan. Mencoba kini Persik Kediri melalui Kusnul Yuli. Masih Kusnul Yuli dengan pergerakan, bukan merupakan pelanggaran. Haryono bagi Persib Bandung mendorong bola. Wildansyah kembali meneruskan ke lini tengah. Eka Ramdhani, kembali Persib Bandung mengancam melalui serangan balik. Hilton sang pencetak gol melewati Gunawan Dwi Cahyo, mengirimkan sebuah crossing namun tampaknya membentur Mayadi Panggabean dan menghasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Jika dibandingkan dengan tuan rumah, bisa dibilang Persib intensitas serangannya tidak terlalu sering, tapi kualitas serangan yang dilakukan oleh para pemain Persib, Hilton, Christian Gonzalez, Eka, sangat berbahaya dan melahirkan peluang-peluang yang justru kualitasnya lebih berbahaya dibandingkan Persik Kediri. Kembali sebuah peluang, Bung, dari tendangan pojok. Eka Ramdhani dengan sebuah crossing, di mana usaha dari Wildansyah tadi untuk menjangkau bola tidak berhasil dan kini berada dalam penguasaan Amarildo. Honorione, Kusnul Yuli kembali. Lini pertahanan Persik memang dituntut untuk full konsentrasi, Bung, karena pemain-pemain Persib lini tengah dan depannya sangat berbahaya, memiliki kualitas tinggi untuk selalu mengancam gawang Persik. Tercatat 2 peluang emas dan 1 sudah menjadi gol. Sebelumnya ada Christian Gonzalez tadi. Ini Christian, kerjasama lini depan dari pemain-pemain Persib Bandung masih bisa dipatahkan. Gol yang dicetak oleh Persib adalah buah dari kesalahan sendiri yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Persik Kediri. Tentunya hal ini seharusnya bisa diminimalisir di pertandingan pertemuan kedua. Eka Ramdhani, umpan kepada Wildansyah dengan ruang untuk memberikan umpan. Wildansyah tadi membentur Kusnul Yuli. Dan Yongki Aribowo yang tampaknya dipersiapkan untuk memberikan daya gedor tentunya bagi tim Persik Kediri. Menarik untuk menunggu strategi dari Gusnul Yakin siapa yang akan digantikan oleh Yongki. Jika Yongki masuk maka ada 3 orang striker, Patricio, Saktiawan, serta Yongki. Dan kembali Hilton Moreira dan sebuah dorongan tadi tampaknya kepada Satoshi Otomo. Ya. Tampaknya untuk sementara belum menghasilkan gol kedua bagi Persib Bandung. Ya, coba kita lihat, Bung. Dalam tayangan ulang, kembali crossing dari kanan, disambut Moreira tadi. Dan saya pikir kalau masih cukup jeli, Bung, ini bisa membuahkan penalti. Karena bola tadi sepertinya dalam penguasaan atau lebih ideal didapat oleh Satoshi tadi, tetapi agak didorong sehingga bola tadi kemudian melenceng.
Morales dibuang saja oleh Gilang Angga Kusuma. Tekan dari lini kedua akan sangat menentukan. Termasuk tadi apa yang diperlihatkan oleh Amarildo Souza. Eka Ramdhani, umpan jauh dilepaskan. Apakah usaha untuk melihat posisi dari Herman Batak yang sudah di luar gawangnya? Sebuah spekulasi dari Eka Ramdhani tadi. Ya, 2 kali sudah Eka melakukan tendangan yang hampir serupa. Hanya saja di kesempatan kedua tidak memenuhi target. Berusaha untuk mengecoh Herman Batak yang kelihatan agak maju dari garis gawang. Kita lihat di samping lapangan ada Yongki Aribowo yang sudah bersiap masuk. Bukan merupakan pelanggaran, merupakan tanda dari Christian Rene Martinez, dan Yongki Aribowo tampaknya masuk untuk menggantikan Suswanto di babak pertama ini. Sebuah harapan besar bagi pemain muda Yongki. Legimen Raharjo kirimkan umpan langsung menuju Yongki Aribowo, pemain muda dengan eksplosivitas tinggi. Kembali kita saksikan aksi dari Yongki, cukup cerdik dengan sebuah back heel dan crossing dalam kotak penalti. Masih ada Martinez, kembali masih berjibaku di dalam kotak penalti dari Persib Bandung. Martinez akhirnya melakukan clearance tadi. Protes Individu dari lini tengah Persib Bandung. Eka Ramdhani crossing, sulit untuk dijangkau oleh Wildansyah tadi. Mayadi berusaha untuk melewati Eka Ramdhani. Pelanggaran dilakukan oleh Yongki Aribowo. Masuknya Yongki membuat permainan Persik Kediri sedikit berubah. Kita bisa melihat Patricio Morales bermain sedikit agak ke belakang, menjadi second striker di belakang Yongki Aribowo serta Saktiawan Sinaga. Lebih dahulu berada dalam posisi offside Hilton tadi. Kalau kita lihat cara menyerang, cara bermain Persik Kediri di akhir-akhir babak kedua ini, Bung, apalagi setelah mereka tertinggal tadi, sepertinya akan sulit untuk menembus pertahanan Persib Bandung. Mereka harus merancang taktik yang lebih variatif, terutama lewat kedua sayap. Amarildo. Mayadi Panggabean. Masih Mayadi. Dibuang keluar dengan cukup baik tadi oleh Haryono. Walaupun masih berada dalam daerah permainan Persib Bandung, dan crossing menuju kotak penalti. Kembali Martinez berhasil mengatasi. Walaupun tampaknya terjadi sebuah pelanggaran handball kepada Hilton Moreira. Kita lihat Hilton Moreira justru berada di sekitar garis 16. Dalam situasi pertandingan normal ya, kita lihat betapa bagaimana di akhir babak pertama ini mereka agak fokus mempertahankan keunggulan ini untuk kemudian di ruang ganti melakukan perubahan-perubahan untuk masuk babak kedua. Sekali lagi para pemain Persik mendapatkan peluang dari tendangan bebas. Sudah 3 kali mendapatkan peluang melalui tendangan bebas. Sayang sekali dalam 2 kesempatan sebelumnya tidak bisa maksimal, tidak bisa mengarah ke gawang dari Sintawecai. Tendangan yang dilakukan Oke John serta Mahyadi Panggabean. Sudah memasuki injury time di babak pertama ini. Tambahan waktu 2 menit yang diberikan sebelum masuk ke turun minum. Dan harus bekerja keras kini para pemain Persib untuk bisa membendung potensi akan terciptanya gol balasan. Amarildo tampaknya menjadi satu-satunya pemain yang menghadapi bola. Amarildo dengan ancang-ancang, dan Amarildo hanya sedikit saja melebar dari gawang Sintawicai.
Ya, sebuah placing yang cukup bagus sebetulnya dilepaskan oleh Amarillo tadi Bung, kita lihat. Ya, memplacing ke kanan. Sayang bahwa dia bolanya masih melebar sekitar 1 meter. Eka Ramdhani, umpan Eka, dan kembali Doni Fernando Siregar di penghujung babak pertama memperbesar keunggulan Persijap Jepara menjadi 3-0 atas Persiwa Wamena. Diputuskan telah melakukan pelanggaran tampaknya Haryono tadi. Cukup taktis permainan dari Martinez sepanjang babak pertama, begitu disiplin untuk bisa menjaga pergerakan dari Morales dan juga Saktiawan Sinaga, walaupun kini menghasilkan sebuah tendangan bebas. Ya, ini Persik Kediri. Lini pertahanan Persib memang harus berhati-hati karena setiap pelanggaran di sekitar garis 16 akan membuahkan peluang bagi Persik Kediri yang begitu ambisius, Bung, untuk mencetak gol balasan. Crossing dari Persik Kediri dan mampu untuk disambut dengan kepala walaupun tampaknya tadi menyentuh mistar dari Gunawan Dwi Cahyo. Sebuah ancaman yang ditebarkan oleh Gunawan Dwi Cahyo di penghujung babak pertama ini. Ya, agak lepas dari pengawalan para pemain belakang Persib, Gunawan Dwi Cahyo, sehingga bisa muncul dari belakang dan menyambut umpan tendangan penjuru tadi. Dan akhirnya wasit Oleh Hadi telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Untuk sementara Persib Bandung sudah dipenuhi oleh penonton yang meluber sampai ke areal Sentelban yang memang dilarang dalam peraturan ataupun manual dari Liga. Dan kini pun kita juga masih belum melihat wasit yang belum masuk ke areal permainan. Kembali begitu jelas penolakan dari dan wasit Oleh Hadi akhirnya telah melaksanakan kick off babak kedua. Persik Kediri 0, Persib Bandung 1. Amarildo, pergerakan dari Yongki Aribowo bukan merupakan pelanggaran. Martinez ini berada dalam penguasaan Leginin kepada Yongki Aribowo mengejar bola dan tampaknya telah terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Yongki tampaknya diarahkan untuk bergerak dari sisi kiri pertahanan Persib yang memang di bawah pertama tadi tidak ada ancaman atau serangan dari sisi itu, Bung. Sehingga sekarang kita lihat Yongki coba diplot ke sana. Eka Ramdhani mencip bola kepada Hilton, diputuskan berada dalam posisi offside. Kelihatan tidak puas Hilton Moreira karena didakwa melakukan offside. Sepintas memang pergerakan Hilton berasal dari belakang. Ya, betul, Bung. Kalau kita lihat tadi kekecewaan Moreira tadi karena memang dia merasa bahwa dia muncul dari second line sementara masih ada pemain lain di depan. Tapi kita tidak tahu posisi wasit, asisten wasit akan lebih tepat barangkali. Clearance dari Sinta Wicai langsung ke depan. Yang bertenaga
yang tidak jarang menjadikan assist. Mayadi Panggabean kembali langsung menuju kotak penalti, tandukan dari Amarildo. Dan sebuah clearance tadi akhirnya dia lakukan oleh Satoshi Otomo sebelum akhirnya Honorionde. Begitu emosional kita lihat tadi. Mayadi Panggabean crossing. Kembali ada Maman Abdurrahman berjibaku lini belakang dari Persib Bandung. Begitu baik pergerakan dari Eka Ramdhani, berikan bola kepada Christian Gonzalez menuju kotak penalti dari Persik Kediri. Christian Gonzalez dan gol! Christian Gonzalez akhirnya mencetak gol di Kediri melawan tim yang cukup membesarkannya, Persib Bandung 2-0. Ya, bukti sebuah kematangan, ketajaman, dan ketenangan dari seorang Christian Gonzalez. Tidak bisa tergoyahkan oleh pengawalnya dan bisa membawa bola sendirian. Kita lihat di gerakan lambat, Ya, sama sekali tidak terganggu. kembali Bung, seperti yang kita prediksikan sejak awal bahwa pemain-pemain Persib memiliki kapasitas menyerang, mencetak gol, bahkan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan jalannya pertandingan dari babak pertama, serangan Persib Bandung sangat berbahaya karena mereka memiliki pemain-pemain yang berkualitas, berbahaya di tengah maupun depan. Kita lihat 1 lawan 1, Christian Gonzalez berhasil unggul dalam kecepatan, unggul dalam duel, dan termasuk finishing touch tadi. Dengan tenang dia menceploskan bola. Gol nomor 7 musim ini dan gol nomor 155 sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Christian Gonzalez mencetak gol keduanya ke gawang Persik Kediri semenjak mengenakan kostum Persib Bandung. Ya, bisa dibilang pengawal dari Christian Gonzalez yaitu Gunawan Dwi Cahyo tadi agak sial karena harus berhadapan 1 lawan 1 dengan salah satu seorang striker yang paling berbahaya di Liga Indonesia saat ini. Ini Kusnul Yuli dengan usaha untuk melakukan penetrasi. Kusnul Yuli dan kembali Martinez. John Honorionde dengan tembakan langsung bertenaga dan tampaknya bola dibelokkan. Ya, salah satu peluang emas yang dimiliki oleh Persik Bung untuk memperkecil kedudukan. Kita lihat sangat keras dan keberuntungan masih berada di pihak Persib Bandung Bung. Ketika di babak pertama tadi berapa peluang emas, kali ini kita lihat. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi. Kita menunggu tampaknya pemain-pemain Persib Bandung menunjuk bahwa areal terjadinya sebuah insiden berada di luar kotak penalti. Apakah wasit oleh Hadi baru saja menunjuk titik putih bagi keuntungan Persik Kediri? Kembali kita saksikan. Oh, menyentuh tangan dan memang dari yang kita lihat di layar kaca tampaknya Hilton. Apakah Hilton yang memang menyentuh tangan? Oh, Gilang Angga menyentuh tangan di luar kotak penalti. Namun kini keuntungan berada di kubu Persik Kediri saat oleh Hadi menghadiahkan sebuah kesempatan melalui titik putih yang segera dihadapi oleh Amarildo tampaknya. Ya, sebuah tindakan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Gilang Angga, menahan tendangan dari sisi kanan pertahanan Persib dengan tangannya. Dihadiahi kartu kuning oleh wasit oleh Hadi. Amarildo dan gol! Bandung 2, Kediri 1. Sebuah eksekusi yang sangat matang, dilepaskan dengan tenang Bung oleh Sousa tadi, mengecoh penjaga gawang nomor 1 Thailand. Kita lihat Bung dalam tayangan ulang. Ya, penjaga gawang bergerak ke kanan, bola melejit ke kiri atas gawang Persib. Gol yang luar biasa. Ya, sebuah gol yang kembali menghidupkan harapan Persik Kediri tuan rumah, setidaknya untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu setelah tertinggal dengan gol Hilton serta Christian Gonzalez. Gol kedua dari Amarildo musim ini bagi Persik Kediri. Sejauh ini berhasil untuk memperkecil dan meningkatkan tempo dan tekanan pertandingan yang berlangsung sore hari ini. Atep yang tampaknya juga disiapkan untuk menambah daya gedor bagi tim Bandung.
Ya, tentu pelatih Jaya Hartono harus terus berpikir. Amarildo berhasil meneruskan bola. Dan Persiwa Wamena akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Peter Rumarupen pada menit ke-66 sebelum akhirnya Pablo Frances kembali mencetak gol untuk memperbesar keunggulan Persijap Jepara, di mana skor saat ini atau skor sementara adalah 4-1. Dan kembali Hilton dengan sebuah eksekusi masih belum mengarah ke gawang. Kini Gilang Angga berusaha berjibaku di dalam kotak penalti. Akhirnya dimenangkan oleh Mayadi Panggabean. Masih Mayadi dengan cukup tenang tadi memberikan bola Ya, kepada rekannya Legimin. sebuah peluang manis tadi diperoleh Persib, Bung, lewat lejitan dari Hilton tadi di sisi kiri. Pelatih dari Persik Kediri, meskipun beberapa kali jika keadaan memaksa, Haryanto masih diturunkan, termasuk ketika Persik kalah 1-6 di Bandung. Ya, tentu pengalaman, kualitas tendangan-tendangan bebas dari dari Haryono ini memang masih sangat diandalkan, Bung. Pelanggaran oleh Eka Ramdhani tadi terhadap Jeffrey Dwi Hadi. Sudah menunggu beberapa pemain seperti Saktiawan dan juga Amarildo di dalam jantung pertahanan Persib Bandung. Dan Gunawan Dwi Cahyo melalui Mayadi Panggabean, tandukan dari Amarildo tadi terlampau sulit untuk diarahkan. Dan Atep akhirnya juga dimasukkan menjadi pemain pengganti, menggantikan Wildansyah, pemain muda yang beroperasi sebagai pemain sayap kiri. Ya, tidak ada perubahan strategi dengan dimasukkannya Atep, karena Wildansyah posisinya di sisi kiri. Biasanya Atep memang berada di posisi sebelah kiri permainan dari Persib Bandung. Hanya saja mungkin karakter dari Atep lebih menyerang jika dibandingkan dengan Wildansyah. Sebuah keputusan yang rasanya cukup rasional diambil oleh Jaya Hartono, memasang pemain yang karakternya sedikit lebih bertahan di babak pertama ketika harus bermain di kandang lawan. Gangguan dilakukan oleh Legimin terhadap Haryono menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung. Dan memang tidak ada lagi sebuah pertanyaan mengenai antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, seperti yang juga kita saksikan pada partai di sore hari ini. Dan memang yang seperti juga disampaikan sebelumnya bahwa memang beberapa stadion belum dapat dikatakan mencukupi untuk bisa menampung potensi dari beberapa tim sepak bola yang berlaga di Jarum Indonesia Super League. Sore hari ini merupakan salah satu contohnya. Begitu besar dukungan dari publik Kediri yang saat ini terlihat memang meluber sampai ke daerah Central Band. Aksi dari Morales yang cukup menarik. Haryanto dicuri oleh Atep dengan cukup cerdik. Hilton berusaha melepaskan diri dari kawalan Legimin. Masih Hilton melepaskan diri dari kawalan Gunawan Dwi Cahyo, dan umpan kepada Christian Gonzalez sedikit di belakang dari Gonzalez. Walaupun masih berada dalam penguasaan Persib Bandung, Satoshi Otomo crossing yang cukup baik. Gonzalez menerpa mistar gawang sebelum akhirnya clearance datang dari Gunawan Dwi Cahyo. Ya, luar biasa memang penampilan dari Persib Bandung ketika mereka mendapatkan bola, menguasai bola. Serangan-serangan yang dilakukan sangat berkualitas. Baru saja kita lihat crossing dari Otomo yang disundul oleh. Sangat berbahaya memang permainan yang diperlihatkan Persib ketika mereka bisa melakukan disiplin di lini belakang, penjagaan yang sangat ketat baik terhadap orang maupun terhadap pergerakan bola, arah bola. Lalu ketika menguasai permainan bisa dengan cepat melakukan serangan balik yang sangat berbahaya. Sulis Budi
Kusnul Yuli. Kembali Kusnul Yuli. Sulis Budi. Sangat sulit untuk bisa dikejar oleh Morales. Taktik direct play yang diterapkan oleh Persik Kediri tidak efektif, Bung, karena terutama mereka tidak memiliki striker yang punya kapasitas untuk menahan bola. Katakan seperti Christian Gonzalez, atau kalau di Persija ada Bambang yang bisa mengontrol bola-bola dari belakang. Sehingga kita lihat cepat sekali hilang bola kalau mereka langsung mengangkat. Mayadi Panggabean dicuri dengan cukup cerdik oleh Eka Ramdhani. Langsung lepaskan umpan jarak jauh menjangkau Hilton dengan cukup cerdik mendorong bola. Hilton dan gol! Begitu cerdik pergerakan dari para pemain Bandung dan kini menambah gol menjadi 3-1. Ya, mutlak kesalahan dari Mayadi Panggabean yang kehilangan bola, dicuri oleh Eka Ramdhani, dan satu lagi kecerdikan dari Eka Ramdhani mengirimkan bola jauh ke depan kepada Hilton Moreira yang sangat bebas. Sebuah kesalahan lagi-lagi mengakibatkan gol bagi Persik Kediri. Hampir tidak ada bedanya dengan pertandingan pertama di Bandung, Bung Arya. Ya, kembali, Bung, kita lihat bagaimana rapuhnya lini pertahanan Persik yang begitu bernafsu mencetak gol balasan. Seperti tadi saya katakan bahwa ini hanya bisa menunggu tambahan gol kalau mereka bernafsu tanpa organisasi. Kita lihat begitu ada kehilangan bola dari Mayadi tadi, mestinya ada pemain lain yang melapis. Kita lihat begitu terbuka lini pertahanan Persik Kediri. Kembali Hilton akhirnya menyamai torehan gol dari Christian Gonzalez di musim ini. Kedua pemain yang sama-sama telah mencetak 7 gol dan 14 gol sebagai duet tandem yang juga amat diwaspadai di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan juga tidak lepas dari kerja yang sangat baik dari Eka Ramdhani. Ya, sebuah duet yang sangat maut dimiliki oleh Persib. Hanya saja membawa ironi, Bung Arya dan Bung Yosef, karena di bangku cadangan adalah penyerang tim nasional Indonesia Budi Sudarsono dan penyerang harapan kita Airlangga Sucipto, penyerang muda yang sangat jarang mendapatkan tempat karena memang harus diakui kualitas Hilton serta Christian Gonzalez sedang on fire di musim ini. Duel yang akhirnya dimenangkan oleh John Onorione akan kekokohan postur tubuhnya. Lawan Eka Ramdhani tadi, Yongki Aribowo, Morales, Amarildo, kesempatan bagi Persik Kediri kini untuk memperkecil ketertinggalan. Kembali melalui Yongki dan umpan terobosan kepada Saktiawan Sinaga sebelumnya terlebih dahulu peluit wasit telah ditiup, berada dalam posisi offside. Sangat tegas, sangat objektif asisten wasit, Bung. Kita lihat tadi Saktiawan tertangkap offside dan langsung peluit dibunyikan. Secara umum kita lihat memang, Bung, bahwa memang Persib Bandung lebih memiliki kualitas lebih baik dalam pertandingan sore ini secara individu, secara taktik. Sebaliknya Persik Kediri mereka kalah dalam taktik, juga kalah dalam kualitas pemain. Sehingga ini yang menyebabkan nafsu besar tenaga kurang, Bung. Dalam artian mereka begitu ambisius untuk melakukan revans, tetapi mereka tidak cukup modal untuk bisa melakukan itu. Kini Yongki Aribowo, masih Yongki Aribowo, pergerakan yang sulit untuk dibayangi. Crossing dari Yongki, masih ada pemain Persik Bandung. Sebelum akhirnya sebuah clearance dari Haryono tadi. Semakin bernafsu tampaknya Persik Kediri dan tembakan langsung dari Sulis Budi. Masih belum menemui sasaran tadi. Persib Mania, The Viking, begitu meratapi jika seandainya penjaga gawang ini pergi dari kota Bandung, Bung. Karena memang sosok ini sangat menentukan dalam partai hidup mati ini, Bung. Partai yang sangat emosional ini.
Bahkan dapat dikatakan dengan penampilan yang begitu konsisten sepanjang musim ini. Dan kembali kita saksikan kesempatan yang diraih oleh Saktiawan Sinaga yang harus berakhir pada penyelamatan Sinta Wicai. Ya, wajah keputusasaan tampak dari seorang Saktiawan Sinaga, Bung. Hanya kurang dari 1,5 menit sebelum mencapai hasil akhir. Tentunya sebuah torehan yang begitu positif bagi Persib Bandung saat skor bisa bertahan sampai peluit akhir. Sementara bagi Persik Kediri sendiri ini merupakan kekalahan kedua di kandang mereka di Stadion Brawijaya setelah sebelumnya tunduk atas Arema Malang. Dan kembali belum berakhir ancaman dari Bandung. Sebelum akhirnya Herman Batak tadi mendahului gerakan dari Christian Gonzalez. Amarildo kembali mencoba Kediri. Dapat dipatahkan oleh Gilang Angga Kusuma dengan cukup cemerlang. Erlangga Sucipto. Masih Erlangga. Menyisir sisi kanan Erlangga. Sebuah crossing diberikan pada Erlangga. Tidak mampu untuk melewati John Onorionde tadi. Kita lihat, Bung, seorang Erlangga Atep begitu leluasa bermain di tengah. Ya, Kita saya saksikan kira sebuah pelanggaran ini yang sebuah cukup pelanggaran yang sangat keras, Bung, dan saya pikir wajar dihukum dengan kartu sangat tinggi dan bisa membahayakan lawan. Ya, kita lihat, Bung. Ya, ini bukan sepak bola lagi, Bung, yang diperlihatkan oleh Haryanto, tapi adalah membunuh lawan, Bung. Murni rasa frustrasi dari Haryanto yang memang tercermin dari tindakannya untuk mengangkat kaki yang begitu tinggi, yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemain sekelas Haryanto, sesenior Haryanto. Dan akhirnya wasit oleh Adi meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini untuk kemenangan Persib Bandung 3-1 atas tuan rumah Persik Kediri dan mitra sepak bola. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.